Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Aldin Riyadi, channel yang membahas dunia pertambangan, industri, serta informasi lowongan pekerjaan yang ada di Maluku dan Maluku Utara. Oke teman-teman sekalian, pada video kali ini saya akan memberikan sedikit contoh bagaimana kita akan melakukan proses pengiriman berkas atau pelamaran online yang biasa saya sampaikan di video-video untuk bagaimana caranya kita melakukan pelamaran pada suatu perusahaan. Pada video-video sebelumnya saya telah banyak mengupload mengenai informasi lowongan pekerjaan, namun banyak dari teman-teman yang masih bingung dan masih bertanya, "Bang, bagaimana caranya untuk kita melakukan proses pelamaran tersebut?" Dalam proses pelamaran ini ada beberapa proses yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus melengkapi dulu seluruh berkas-berkas yang diminta oleh pihak perusahaan sesuai dengan deskripsi atau keterangan video yang saya berikan sebelumnya. Contohnya, saya akan membuka video yang saya miliki. Di sini saya menggunakan HP Realme ya. Kita dapat menggunakan HP di sini. Contoh kita akan buka dulu channel Aldin Riyadi. Baik, kita buka channel Aldin Riyadi dan dapat kita lihat di sini ada contoh-contoh daripada lowongan pekerjaan yang telah saya upload sebelumnya. Saya akan contoh salah satu lowongan pekerjaan yaitu pada video ini. Nah, kita lihat di sini untuk lowongan pekerjaan contohnya berada pada PT Trimega Bangun Persada ya teman-teman. Oke, kita tunggu. Jadi sebelum kita lanjut, kita lihat dulu deskripsi daripada perusahaan yang akan kita lamar. Contohnya seperti ini deskripsi videonya, deskripsi perusahaannya atau profil dari perusahaan tersebut. Kita baca-baca dulu supaya kita dapat mengetahui tujuan atau profil dari perusahaan itu, tujuan daripada kita akan melamar di perusahaan itu seperti apa. Nah, kita harus ketahui juga visi misi dari perusahaan tersebut. Nah, setelah kita telah membaca-baca hal tersebut, kemudian kita juga dapat mengetahui atau mencek profil manajemen dari perusahaan tersebut biar kita lebih mengetahui kejelasan dari perusahaan itu sendiri. Kemudian, di sini yang paling kita tunggu-tunggu yaitu apa saja yang dibutuhkan pada proses perekrutan tersebut. Nah, dapat kita lihat apa yang diperlukan. Contoh ini dapat kita baca ya teman-teman. Apa yang diperlukan, seperti apa, driver maupun operator. Maka kita akan masuk poin yang paling penting, seperti pada kelengkapan berkas. Ini seperti saya sampaikan teman-teman. Banyak teman-teman yang berkata, "Bang, saya telah memasukkan berkas saya, tapi sampai saat ini saya belum diproses atau belum dipanggil atau belum ditelepon," seperti itu. Makanya teman-teman harus memperhatikan juga kelengkapan daripada berkas-berkas yang diminta oleh pihak perusahaan teman-teman. Karena di sini sebelum berkas kita atau CV kita akan diproses, mereka akan mereview kembali kelengkapan dari berkas-berkas kita apakah telah memenuhi kualifikasi yang diminta oleh pihak perusahaan. Nah, contoh di sini ada kelengkapan berkas ya teman-teman. Jadi kita harus memasukkan surat lamaran kerja, kurikulum vitae, ijazah terakhir, KTP dan KK, SIM B2 umum, surat pengalaman kerja, sertifikat vaksin, NPP, buku tabungan. Ini adalah persyaratan umum yang perlu kita masukkan teman-teman. Jadi jika teman-teman memiliki sertifikat lain seperti sertifikat di bidang pertambangan atau penghargaan yang teman-teman dapatkan dari tempat kerja sebelumnya, teman-teman juga dapat memasukkan hal tersebut asalkan teman-teman telah memenuhi kualifikasi serta kelengkapan berkas yang diminta oleh pihak perusahaan teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman, kita harus memiliki kelengkapan atau memenuhi kelengkapan yang diminta oleh pihak perusahaan sebelum kita akan mengirim berkas kita. Karena berkas kita tidak dapat diproses jika kita tidak memenuhi kelengkapan daripada yang diminta oleh pihak perusahaan. Kemudian di sini juga ada kualifikasi. Teman-teman dapat melihat di sini. Jadi pendidikan kita minimal SMP. Jadi jikalau pendidikan kita di bawah SMP, data kita atau berkas kita tidak akan diproses teman-teman. Kemudian di sini juga ada SIM B2 umum.
Jikalau kita ingin melamar contoh driver DT, kita harus memiliki SIM B2 umum yang masih aktif teman-teman. Jikalau tidak aktif, maka tidak akan juga diproses begitu juga teman-teman. Kemudian juga untuk SIM B1 umum, contoh kita akan melamar light truck. Jadi kita harus menggunakan SIM minimal B1 ya, B1. Jikalau kita melamar operator atau driver DT, kita tidak bisa menggunakan SIM B1. Jikalau kita menggunakan hal tersebut, maka data kita tidak akan diproses teman-teman. Kemudian juga di sini ada usia maksimal 45 tahun. Jikalau kita melamar usia kita melebihi daripada 45 tahun, maka tidak juga akan diproses oleh pihak perusahaan teman-teman, karena kita telah melebihi batas usia maksimal yang ditetapkan oleh pihak perusahaan. Kemudian juga di sini yang paling penting teman-teman, yaitu kita memiliki pengalaman minimal 2 tahun di bidang yang sama, baik di operator, di DT, di driver, pokoknya di bidang yang akan kita lamar di situ yang diminta oleh perusahaan, minimal kita memiliki pengalaman minimal 2 tahun. Contoh ini kualifikasi yang diminta oleh perusahaan PT Trimega Bangun Persada. Jadi jikalau kita memiliki pengalaman di bawah 2 tahun, maka data atau berkas kita tidak akan diproses untuk proses yang lebih lanjut teman-teman. Jadi itu yang mengakibatkan kenapa setelah kita telah melamar pekerjaan di perusahaan tersebut tapi tidak pernah dipanggil, karena itu tadi kita tidak memenuhi persyaratan serta kualifikasi yang diminta oleh pihak perusahaan teman-teman. Jadi kita harus memiliki memenuhi permintaan dari perusahaan itu sendiri teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Baik, kita lanjut. Setelah kita telah mengetahui persyaratan serta kualifikasinya, kemudian ini juga ada fasilitas kita. Ini fasilitas juga sangat penting. Kita harus mengetahui fasilitas apa yang akan kita dapatkan setelah kita telah bergabung di perusahaan-perusahaan yang kita akan lamar. Oke, kita lanjut. Karena sini kita akan membahas cara pelamarannya. Oke, baik teman-teman. Di sini kita lihat ada tampilan pengiriman berkas. Jadi di sini kan sudah terlihat jelas. Kirim berkas. Jadi kita satukan dulu berkas kita menjadi satu file PDF dari KTP kita, KK kita, maupun berkas-berkas yang lain. Kita satukan menjadi satu file PDF. Kemudian kita dapat mengirim file tersebut di link yang telah terdaftar di bawah ini. Jika ada email, kita dapat mengirim berkas kita di email yang telah terdaftar. Baik, di sini saya akan mencontohkan bagaimana caranya kita untuk mengirim berkas kita pada link yang telah terdaftar di bawah ini. Contoh dapat teman-teman lihat kan teman-teman di sini. Oke, kita buka dulu untuk browsernya teman-teman. Saya akan contohkan secara langsung. Di sini juga dapat teman-teman tidak perlu mengetiknya di browser. Teman-teman cukup saja buka pada deskripsi video. Telah ada link pendaftaran telah saya cantumkan di bawah ini teman-teman. Tinggal teman-teman klik saja seperti ini. Maka nanti teman-teman akan diarahkan pada form pendaftaran yang dimiliki oleh perusahaan itu sendiri. Jadi dia telah masuk ya teman-teman pada form pendaftaran. Dapat teman-teman baca-baca dulu agar teman-teman bisa memahami apa saja yang tertera di dalam form pendaftaran ini. Baik, anggap saja teman-teman telah membaca seluruh berkas tersebut. Kemudian yang perlu saya ingatkan kembali bahwa di sini kan terdapat email kan. Jadi email yang dimiliki oleh teman-teman itu harus memiliki foto profil. Karena itu nanti yang akan menjadi identifikasi atau yang akan diidentifikasi oleh pihak perusahaan bahwa kecocokan daripada foto profil dan yang dimiliki oleh email teman-teman ini sesuai dengan lamaran yang telah teman-teman masukkan seperti itu. Contoh teman-teman akan memasukkan email di sini teman-teman. Kemudian di sini teman-teman harus mengisi nama lengkap sesuai dengan KTP teman-temannya. Kemudian di sini teman-teman mengisi nick yang dimiliki oleh teman-teman. Kemudian teman-teman mengisi nomor telepon atau nomor WhatsApp yang aktif. Itu sangat penting sekali. Kemudian teman-teman memiliki SIM B2 umum, tentunya iya ya. Jika teman-teman memiliki SIM B2 umum, teman-teman pilih iya. Tentunya teman-teman akan melamar driver atau operator harusnya memiliki SIM B2 umum ya. Kemudian buku tabungan, iya juga jika ada kita pilih ada. SIM B2 umum juga seperti itu. Kemudian NPWP, ini juga sangat penting kita harus memiliki NPWP. Kemudian kartu vaksin, minimal di sini kita harus vaksin ketiga atau booster teman-teman, karena sesuai dengan kualifikasi yang diminta oleh pihak perusahaan itu minimal kita sudah vaksin ketiga ya teman-teman.
Oke, selanjutnya tanggal lahir ya. Dari tanggal lahir ini kita dapat setel tanggal lahir kita, karena tanggal lahir kita ini akan menentukan umur kita atau batas maksimal umur yang diminta oleh pihak perusahaan, seperti teman-teman. Nah, ini juga usia dapat kita masukkan berapa usia kita. Jadi tidak boleh melebihi daripada 45 tahun atau kualifikasi umur yang ditetapkan oleh pihak perusahaan. Kemudian jenis kelamin kita apa? Contoh laki-laki. Kemudian pengalaman kerja kita di perusahaan sebelumnya. Dapat kita isi pengalaman kita bekerja di perusahaan apa saja, teman-teman. Ini bisa lebih daripada satu perusahaan dapat kita isi ya, teman-teman. Kemudian di sini sedang aktif bekerja di anak perusahaan harita. Minimal kita tidak aktif di anak perusahaan harita, contoh di PT-PT lain seperti PT HJ, PT HPL dan lain sebagainya. Kalau tidak, kita pilih tidak ya teman-teman, karena jikalau aktif kita tidak bisa diterima karena kita masih aktif di PT tersebut atau masih terdapat di Harita Group. Minimal kita sudah resign, baru kita akan melamar kembali di perusahaan yang kita lamar ini, seperti teman-teman. Kemudian alamat tinggal kita sekarang di mana? Kita isi. Selanjutnya kita isi provinsi kita sesuai dengan KTP kita ya teman-teman. Contoh saya Provinsi Maluku. Kemudian melamar di posisi apa? Contoh ya, kita melamar di posisi driver DT 10 roda. Kemudian di sini ada keterangan juga, lampirkan CV atau berkas. CV atau berkas. Kemudian jadi kita dapat membaca-baca dulu seperti ini teman-teman. Kemudian setelah kita telah mengisi seluruh data-data yang diminta oleh pihak perusahaan tadi, kemudian kita dapat melampirkan file yang telah kita satukan menjadi satu file PDF tadi teman-teman. Tinggal kita pilih, saya ulang kembali. Saya ulang. Baik, kita klik tambahkan file. Kemudian kita pilih jelajah. Kita pilih file, kemudian kita cari di mana berkas kita yang kita simpan. Contohnya saya akan pilih salah satu, contoh ini. Jadi kesimpulannya lagi, kita minimal berkas kita di bawah 10 MB teman-teman, contoh seperti itu teman-teman. Baik, setelah teman-teman telah memasukkan, saya akan masukkan dulu salah satunya. Di mana ya berkas yang contoh saya akan masukkan sajalah apa sajalah. Contoh salah satu berkas saja saya masukkan. Baik, setelah kita telah masukkan berkas yang kita miliki, kemudian kita pilih kirim. Jadi berkas kita akan segera terkirim pada pihak perusahaan. Jikalau kita ingin mengisinya ulang, kita dapat memilih kosongkan formulir seperti ini. Jadi dia akan terkosong secara otomatis. Oke, jadi seperti itu untuk cara proses pelamaran berkas-berkas teman-teman yang diminta oleh pihak perusahaan. Terima kasih dan jangan lupa subscribe untuk menanti video selanjutnya maksud saya. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.